Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angela. Perkenalkan, nama saya Bintang. Perkenalkan, nama saya Mede. Perkenalkan, nama saya Satrio. Perkenalkan, nama saya Ella. Saya Risa. Dan saya Arya. Saya Dewa. Hai teman-teman, selamat datang di vlog kita kali ini yang berada di Pulau Dewata, Bali. Kali ini kita akan menjelajahi kekayaan budaya Bali yang begitu khas, mulai dari pura yang megah, tarian tradisional, hingga patung yang bisa dibilang sebuah ikonik Pulau Dewata ini. Yuk ikuti perjalanan seru dan temukan keindahan budaya Bali yang tak ternilai. Halo teman-teman, kita berada di Pura Luhur Tanah Lot. Ada di sini. Nah, apa sih pura itu? Pura adalah istilah untuk tempat ibadah agama Hindu di Indonesia. Pura di Indonesia terutama terkonsentrasi di Pulau Bali sebagai pulau yang mempunyai mayoritas penduduk penganut agama Hindu. Nah teman-teman, kali ini tepatnya berada di Pura Luhur Tanah Lot. Nih ada di sebelah kita karena kita nggak punya masjidnya, batu dia di sini. Pura Luhur Tanah Lot atau Pura Tanah Lot adalah sebuah bangunan suci di tempat ibadah umat Hindu yang ada di Kabupaten Tabanan, Bali, Indonesia. Sebagai salah satu destinasi wisata yang sangat populer di Bali, siluet Pura Tanah Lot juga menjadi ikon pariwisata kebanggaan Pulau Dewata. Nama Tanah Lot berasal dari kata tanah yang artinya tanah atau pulau dan lot atau lot yang artinya laut, sehingga nama Tanah Lot dapat diartikan sebagai sebuah tanah atau pulau yang terletak di laut. Kalian tahu nggak sih, di Pura Luhur Tanah Lot terdapat air suci, yaitu air suci Pura Tanah Luhur berasal dari sumber mata air tawar yang muncul dari tengah laut. Air suci ini digunakan untuk kebutuhan acara di pura. Pura Luhur Tanah Lot merupakan pura Hindu yang berada di Kabupaten Tabanan, Bali. Pura ini berdiri di atas batu karang seluas 3 hektar di dekat pantai Baraban. Apa sih sejarah dan legenda Pura Tanah Lot? Nah, menurut kisah, Dang Hyang Ninarta melakukan perjalanan spiritual di sepanjang pantai selatan Bali dan menemukan sebuah batu besar di tengah laut yang dianggap sebagai tempat suci. Ia kemudian bermeditasi di sana dan merasakan energi spiritual yang sangat kuat. Penduduk desa melihat terinspirasi menjadi dan meminta ajaran darinya. Namun, pemimpin desa setempat tidak setuju dengan ajaran tersebut dan berusaha mengusirnya. Dengan kesaktiannya, Dang Hyang Ninarta memindahkan batu besar ke tengah laut dan menciptakan ular penjaga dari selendangnya. Ular tersebut hingga kini diyakini masih menjaga pura dan melindungi dari bahaya. Nah, apa sih makna dan fungsi Pura Tanah Lot? Pura Tanah Lot didedikasi untuk Dewa Baruna, dewa laut dalam kepercayaan Hindu. Pura ini menjadi bagian dari jaringan pura laut di Bali yang berfungsi sebagai pelindung spiritual bagi pulau ini. Selain sebagai tempat ibadah, Tanah Lot juga menjadi tempat tujuan wisata utama karena keindahan pemandangannya, terutama saat matahari terbenam. Nah teman-teman, tepat di belakang saya terdapat tarian bumbung, biasa disebut juga tarian pergaulan, dengan diiringi lagu-lagu rindik-rindik. Ya, jadi joget bumbung ini merupakan salah satu tarian tradisional dari pergaulan di Bali. Biasanya tari ini dipentaskan dalam acara sosial kemasyarakatan di Bali seperti acara pernikahan pada musim habis panen dan hari-hari raya.
tari joget ini menjadi tari pergaulan masyarakat Bali yang kemudian menjadi tradisi. Joget bumbung juga merupakan salah satu dari 9 tari Bali yang menjadi warisan budaya tak benda di dunia. Bali memiliki kesenian tradisional yang terus tumbuh dan terus berkembang. Salah satunya itu adalah tari kecak. Tari kecak menjadi pertunjukan yang paling unik karena pementasannya menggabungkan antara seni drama dan tari. Tari kecak adalah drama seni tari yang mengangkat kisah Ramayana. Tarian ini ditarikan oleh puluhan penari laki-laki yang bercara melingkar. Mereka menyerukan suara cak-cak sambil mengangkat kedua lengan. Sesekali mereka itu seperti berbaris melingkar kayak kera gitu. Dia kayak melindungi Ramayana untuk melawan Rahwana yang ingin menculik Dewi Sita. Suara cak-cak itu yang menjadi pengiring tarian tersebut. Sesekali terdengar suara kerintingan yang berada di tali, yang berada di kaki penari, yang mengisahkan kayak memerankan bahwa tokoh-tokoh epos Ramayana. Nah teman-teman, tari kecak ini memiliki beberapa keunikan. Tahu nggak sih? Yang pertama, gerakan tari kecak ini dilakukan secara melingkar, posisinya duduk dengan tangan digoyangkan ke atas. Untuk busana ini, tari kecak memiliki kategori tarian yang tergolong busana paling sederhana ya menurut saya. Hanya pakai celana dan tidak pakai atasan, tapi pakai penutup kepala. Nah, gerakannya tangan di atas merupakan lambang dari lidah api yang sedang menyala. Tarian diiringi bunyi dari mulut para penari, yakni cak 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 yang diucapkan dengan tegas dan berulang. Nah teman-teman, ini sayang sekali kemarin saya waktu di GWK nggak sempat ngambil video, tapi nggak masalah, akan kita kasih informasi dikit soal GWK yang akan dijelaskan oleh rekan saya. GWK adalah satu Dewa Wisnu yang sekitar 75 meter dengan lebar 10 meter, tinggi sayap yang sekitar lebar 66 meter. Tapi yang dengan Dewa Wisnu dia dibuat oleh teman mata. Patung GWK ini adalah salah satu patung tertinggi di dunia. Patung GWK terdapat tulisan yang tergantung pedoman warna menyambut usahanya khususnya manusia, khususnya masyarakat Indonesia agar mempunyai fisik dan pikiran alam tetap menjadikan saluran. Nah teman-teman, ini harusnya patung GWK ini terlihat dari Pantai Kuta, ya, tepatnya di sebelah sana. Ya. Tapi berhubung kabut sayang sekali ini nggak bisa lihat. Nah, lihat di sebelah sana. Nah, oke teman-teman. Saat ini saya sama teman-teman sudah sampai di Pura Ulundalu, tepatnya di Bedugul. Nanti ada informasi-informasi sedikit dari teman-teman, bisa diperhatikan ya. Nah teman-teman, di sini saya sedang berada di Pura Ulun
Dalu Berantan. Pura Ulun Dalu Berantan disebut juga Berantan Pura, adalah sebuah pura dan candi air besar di Bali. Candi utama air lainnya menjadi Pura Ulun Danu Batur. Kompleks pura ini terletak di tepi barat Danau Berantan di pegunungan dekat Bedugul. Tepatnya di desa Candi Kuning, Kecamatan Buruti, Kabupaten Tembanan. Nah, teman-teman, saya jelaskan salah satu upacara yang dilakukan di Urun Dalu. Saat purnama sasi kepitu pada kalender Bali, upacara Manggap Toya dilaksanakan dengan tujuan memohon kemakmuran. Upacara Pakalem dilaksanakan setiap 5 tahun sekali dengan skala yang cukup besar dan selalu menarik wisatawan karena ramai peminat yang hadir. Upacara ini ungkapan terima kasih masyarakat atas anugerah berupa kemakmuran, keselamatan, dan hasil panen yang berlimpah. Upacara ini umumnya dilakukan oleh Krama Suba. Pura ini juga sering menjadi tempat pelaksana upacara melasti, yaitu ritual mensucikan diri yang dilakukan sebelum hari raya Nyepi. Nah, teman-teman, di sini saya akan melanjutkan tentang kelanjutan Pura Ulun Dalu. Pura ini sebenarnya digunakan untuk upacara persembahyangan Dewi Danau, Dewi Air, Danau, dan Sungai. Danau Berantan merupakan salah satu danau penting dalam hal irigasi. Pura Batur atau Pura Ulun Danau pertama kali didirikan pada abad ke-17. Pura ini didedikasikan untuk Dewa Wisnu dan untuk Dewi Danu sebagai Dewi Danau. Selain itu, Dewi Laksmi yang merupakan Dewi kesuburan dan keindahan juga dipuji di pura ini. Terima kasih telah ikut menjelajahi kegiatan vlog kami. Dari pura yang sakral, tarian yang memakau, hingga tradisi yang penuh makna. Bali mempunyai pesona yang luar biasa. Semoga vlog ini bisa memberikan inspirasi dan wawasan baru buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan vlog seru dari kami. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Atur suwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.